Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pertemuan 9. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Abrizal sebagai moderator, teman saya Arsyad Trisunur sebagai pemateri, Ramadhani sebagai penyaji, Fitra Wahyuni sebagai penyaji, dan Tri Ambarwati sebagai penyaji. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah mengenai apa itu prosedur dan fungsi. Nah, prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus ataupun fungsi tertentu. Nah, pada dasarnya prosedur itu ada dua macam bentuk. Yang pertama itu adalah subrutin ataupun sering dikenal dengan subprogram, dan yang kedua adalah fungsi. Nah, jadi fungsi itu adalah bagian dari program yang dibuat secara terpisah untuk melaksanakannya akan menghasilkan suatu nilai yang dikembalikan ke program utama. Jadi prosedur dan fungsi ini saling berkaitan karena di dalam prosedur itu ada yang namanya bentuk prosedur fungsi, dan hasil dari fungsi itu akan dikembalikan ke program ataupun prosedur utama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Fitra. Nah, untuk soal selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Arsyad Trisunur untuk menjelaskan. Kepada saudara Arsyad, saya persilahkan. Nah, yang kedua soalnya itu apa dan bagaimana membedakan prosedur dan fungsi. Berdasarkan hasil diskusi yang kemarin kita jawab, prosedur dan fungsi adalah sebuah program terpisah atau subprogram yang di luar program utama dalam blok tersendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah khusus. Nah, itu artinya kita akan memulai menggunakan konsep modular, yaitu dengan memecah sebuah program yang rumit menjadi beberapa subprogram yang lebih sederhana. Nah, jadi dari segi efisiensinya dapat kita lihat di mana prosedur dan fungsi ini cukup tuliskan sekali, namun dapat dipanggil kapan saja atau digunakan untuk berulang-ulang kali. Nah, karena keduanya memiliki kesamaan yang cukup besar, yaitu sebagai subprogram, maka banyak dari orang yang masih sulit membedakan antara prosedur dan fungsi. Nah, namun sudah kami rangkum di sini cara membedakan prosedur dan fungsi, yaitu yang pada fungsi nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya atau pada prosedur yang dikirimkan sebagai acuan. Yang kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk cetak hasilnya, atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Nah, yang ketiga, prosedur tak dapat digunakan langsung, yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai baik. Terima kasih kepada saudari Arsyad Trisunur. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh saudari Desi Ramadhani. Kepada saudari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu apakah fungsi dapat diubah menjadi prosedur dan bagaimana caranya. Nah, yang pertama, misalkan itu kita punya fungsi yang dapat diubah menjadi prosedur, di mana caranya sebagai berikut, yaitu kita buat function max, yaitu input A, B, di mana A, B adalah integer. Nah, deklarasinya, karena ini contoh kita buat tidak ada. Nah, di sini algoritmanya, if A, ini seharusnya ada tanda lebih besar dari, if A lebih besar B, dan maka akan hasilnya itu return A. Jika dia salah atau else, maka jadi return B dan and if. Sekali lagi, saya ulang, algoritmanya itu jika if A lebih besar B, then return A, else return B, dan and if.
Nah, selanjutnya, jika kita ingin menentukan prosedur dengan menentukan nilai max, yaitu input nilai A, B, di mana A, B adalah integer. Nah, output adalah nilai max atau integer. Nah, deklarasinya kita buat tidak ada. Algoritmanya, if A lebih besar dari B, then ini return A, maka akan masuk nilai A-nya itu sebagai nilai maksimum. Jika tidak atau else, maka return B. Maka hasilnya itu max si B dan end if. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi Ramadhani. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari diskusi kita kali ini akan dijelaskan oleh Saudari Tri Ambar. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesimpulan pada 3 soal yang telah dijelaskan tadi. Kesimpulannya, baik prosedur maupun fungsi, kita dapat menggunakan untuk memecahkan program kita menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Biasanya yang digunakan program itu untuk skala yang besar. Lalu dengan sistem modular, maka program akan semakin fleksibel. Lalu dibandingkan kita harus menuliskan baris program dari sekian kali untuk cara kerja yang sama, tentunya akan lebih efektif jika kita menggunakan prosedur ataupun fungsi yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah, sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ambar. Nah, mungkin itu saja tadi hasil diskusi dan presentasi kami dari kelompok 7 mengenai tugas pertemuan di minggu ke-9. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.